Belajar bahasa Inggris dari film Peaky Blinders. Nah, ini salah satu series Netflix yang keren banget, guys. Dan kamu juga bisa banyak banget belajar bahasa Inggris dari film ini, karena di film ini action dan dialog-dialog bahasa Inggrisnya itu balance ya, guys. Jadi kita bisa nonton action sekalian belajar bahasa Inggris dari dialog-dialog bahasa Inggrisnya. Dan kerennya lagi, film ini dapat rating 8,8 dari IMDb. So, kalau kamu pengen belajar bahasa Inggris dan penikmat action, kamu harus banget nonton film ini. Dan seperti biasa, kita bakal coba bedah bahasa Inggris dari film ya guys. Kita bakal coba belajar dari vocabulary-nya, grammar, pengucapan, dan lain-lain. So, nggak usah lama-lama, kita langsung ke videonya. What if Mulligan Boy wins, Tommy? You fix him races now. Do you have permission from Billy Kimber to be fixing races? And what's got into you? You think we can take on the Chinese and Billy Kimber? Billy's got a bloody army! I think, Arthur. Nah, tadi si Arthur ini bilang, what if Megan Boy wins, Tommy? Bagaimana jika Megan Boy ini menang? Jadi Megan Boy ini nama ya guys. Nah, teman-teman bisa perhatiin di kata what if. What if itu artinya bagaimana jika. Nah, jadi kalau misalkan bilang bagaimana jika itu bukan how if ya guys. Nah, aku masih banyak banget nih dengar kita pembelajar yang masih ngomong how if. Tapi sebenarnya untuk bilang bagaimana jika itu what if. Contoh lainnya kita bisa bilang kayak gini. What if they don't come here? Bagaimana jika mereka tidak datang ke sini? Jadi gitu ya guys. Nah, kalau kamu udah paham, coba tulis contoh kalimat versi kamu di bawah, nanti kita diskusi. Nah, terus dia bilang, you fixing races now. Nah, jadi maksudnya di sini bukan kamu sedang memperbaiki balapan sekarang. Tapi fixing races maksudnya di sini mencurangi balapan. Jadi bukan memperbaiki balapan ya guys. Nah, dan teman-teman bisa lihat di sini dia nggak terlalu pakai grammar ya guys. Dia seharusnya bilang you are fixing, tapi dia cuma bilang you fixing. Jadi untuk bisa ngomong bahasa Inggris itu nggak melulu soal grammar ya guys. Yang penting kita pede dulu buat ngomong. Oke, kita lanjut. Do you have permission from Billy Kimber? Apakah kamu punya izin? Permission itu artinya izin. From Billy Kimber, dari Billy Kimber, to be fixing races. Untuk mencurangi balapan tadi gitu guys. Nah, terus dia pakai expression yang keren banget di sini guys. Dia bilangnya, what's got into you? Artinya di sini bukan apa yang ada di dalammu. Tapi maksudnya di sini, apa yang kamu pikirkan dengan mencurangi balapan tadi gitu guys. Atau kita juga bisa artiin ada apa denganmu gitu. Sampai-sampai mau mencurangi balapan tadi gitu guys. Nah untuk contoh konteksnya, mungkin ada teman kita yang ngelakuin kesalahan. Dan menurut kita kesalahan itu nggak seharusnya dia lakuin. Nah dalam kondisi kayak gitu kita bisa nanya tuh ke dia, what's got into you? Apa yang ada di dalam pikiranmu? Atau ada apa denganmu gitu guys. Nah terus dia bilang, you think we can take on the Chinese and Billy Kimber? Menurutmu kita bisa menghadapi orang-orang Cina itu dan Billy Kimber? Nah, di sini ada phrasal verb yang keren banget, yaitu take on. Take on ini artinya bukan mengambil di atas ya guys, tapi maksudnya di sini menghadapi. Khususnya di sini untuk kontes atau kompetisi gitu ya guys. Nah, untuk contoh kalimat take on ini, teman-teman bisa bilang kayak gini. Our team will take on the best team in this city. Tim kita akan menghadapi tim yang paling hebat di kota ini, gitu guys. Nah, kalau kamu punya contoh apa nih? Tulis di komentar ya. Billy got a bloody army. Nah, di sini dia bilang, si Billy itu punya banyak pasukan, gitu. Nah, teman-teman bisa perhatiin di kata got di sini. Nah, kata got ini biasanya artinya mendapatkan ya, guys. Tapi untuk di beberapa konteks, kita bisa artiinnya mempunyai. Contohnya di sini, Billy got a bloody army. Billy mempunyai banyak pasukan. Kita juga bisa bilang, I got a problem. Aku mempunyai masalah. Oke guys, kalau kamu punya contoh apa, tulis di komentar. Nah, terus dia ngucapin kata-kata yang British banget guys. Nah, jadi film ini tuh film dari British English ya guys. Nah, kalau teman-teman nonton ini, kita bakal nemuin suasana British English banget guys. Nah, salah satu ciri khas dari British English itu, omongan kasarnya ini guys. Mereka bilang bloody. Nah, ini kalau di American English, mereka biasa bilangnya yang F ya guys ya. Tapi ini mungkin versi yang lebih halus dikit ya dari kata F itu. Nah, jadi fungsi bloody ini cuma untuk penekanan aja ya guys. Contoh lainnya kita bisa bilang kayak gini. I have a lot of bloody homework. Aku punya banyak banget tugas gitu. Nah, cuman ini kata-katanya lumayan kasar dikit ya guys. Jadi aku kurang terlalu rekomen buat teman-teman sering ngomong kayak gini. Tapi seenggaknya kita tahu ya guys budayanya mereka. So, tetap jadi pembelajar bahasa Inggris yang sopan ya guys. Nah, terus si Tommy itu bilang,
I think, Arthur. Aku tuh berpikir, Arthur. Jadi gitu guys, maksud dialog yang tadi. What if Mulligan Boy wins, Tommy? You fix him races now. Do you have permission from Billy Kimber to be fixing races? And what's got into you? You think we can take on the Chinese and Billy Kimber? Billy's got a bloody army! I think, Arthur. The blood shed on Flanders fields, the sweat of your brows. Who reaps the rewards? Is it you? No. Is it your wives? No. Well, who then? Do they stand among us? Or do they sit at home, comfortable, with a full belly, while you scrape to find enough to put shoes on your children's feet? And what is the reward they offer you for your sacrifices made? A fucking cut in your wages. That is your reward. Nah, tadi dia bilang the bloodshed. Bloodshed ini artinya pertumpahan darah. Jadi shed ini sebenarnya ada banyak arti. Tapi khusus untuk darah, ini artinya pertumpahan. Jadi bloodshed itu artinya pertumpahan darah. On Flanders Field. Di Flanders Field. Jadi ini nama tempat ya guys. Nah, terus dia bilang the sweat of your brows. Sweat itu artinya keringat. Jadi artinya keringat di dahimu. Jadi brow itu artinya kening ya guys, atau dahi. Makanya alis mata itu namanya eyebrow. Jadi brow ini nama lain dari yang mungkin kita tahu yaitu forehead. Who reaps the reward? Siapa yang meraih penghargaannya? Jadi reap di sini artinya itu meraih ya guys, khususnya untuk pencapaian-pencapaian gitu. Contohnya untuk pencapaian-pencapaian atau keuntungan gitu ya guys. Jadi ceritanya di sini mereka udah berjuang mati-matian, tapi siapa yang meraih penghargaannya gitu guys. Jadi mereka ini pada protes gitu. Nah, terus dia bilang, is it you? Apakah itu kamu? Maksudnya yang mendapatkan penghargaan tadi ya guys. Nah, mungkin di video sebelumnya aku sempat bahas ini ya guys. Tapi aku bakal coba review karena kita ketemu konteksnya. Nah, kalau teman-teman mau bertanya menggunakan is, am, atau are, kita tinggal taruh is, am, atau are-nya di awal kata ya guys. Jadinya kayak gini. Is it you? Apakah itu kamu? Are you serious? Apakah kamu serius? Gitu. Nah, jadi kata is, am, are itu ditaruh di depan ya guys. Nah, kalau kamu punya contoh apa nih? Coba tulis di komentar ya. Nah, is it your wife's? Apakah itu istrimu? Maksudnya yang dapat penghargaan tadi. Nah, mereka bilang no, tidak gitu. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di kata wives di sini. Wives itu jamaknya dari wife yang biasa ya guys. Yang tulisannya W-I-F-E. Nah, kalau misalkan wife itu artinya satu istri. Nah, jadi karena orang-orang ini rame, jadi maksudnya itu istri-istrimu gitu. Makanya dia bilangnya your wives. Oke guys? Who then? Lalu siapa gitu? Do they stand among us? Apakah mereka berdiri among us, di antara kita? Nah, jadi among itu artinya di antara ya guys. Nah, mungkin teman-teman pernah main ini game yang namanya Among Us. Yang pernah main coba tulis di komentar ya. Or do they sit at home? Atau apakah mereka duduk di rumah? Comfortable, nyaman, with full belly, dengan perut yang kenyang gitu guys. Jadi full di situ artinya bukan penuh, tapi khusus untuk perut itu artinya kenyang. Nah, untuk penyebutan perut itu nggak selalunya stomach ya guys. Teman-teman juga bisa bilang belly. Makanya untuk pusar orang-orang pada bilang belly button. Jadi tombol yang ada di perut gitu guys. While you scrapes to find enough, while sementara itu you scrape, kamu berjuang mati-matian. Scrape ini artinya berjuang mati-matian untuk sesuatu ya guys. Dan ceritanya di sini mereka udah berjuang dalam peperangan gitu ya guys. Tapi yang dapat penghargaan malah orang lain. Jadi karena mereka nggak terima, mereka demo nih ceritanya. Terus dia bilang to find enough, artinya di sini bukan untuk menemukan cukup, tapi untuk mendapatkan cukup. Nah, cukup di konteks mereka ini maksudnya cukup uang ya guys ya. Nah, jadi ceritanya kan yang mendapatkan penghargaan itu orang lain ya. Nah, sementara itu, kamu udah berjuang mati-matian untuk dapetin uang. Nah, to put shoes on your children's feet, nah secara baku kita ngartiinnya untuk meletakkan sepatu di kaki anak-anakmu, maksudnya di sini untuk membelikan sepatu baru ya guys. Dia bilang, and what is the reward they offer you? Dan apa reward atau penghargaan they offer you? Yang mereka tawarkan padamu. Jadi offer itu artinya menawarkan atau tawaran ya guys. Contoh kalimat lainnya, teman-teman bisa bilang kayak gini. They offer me a job. Mereka menawarkanku pekerjaan, gitu guys.
Nah, kalau kamu punya contoh lain, coba tulis di komentar ya. For your sacrifices made. Untuk pengorbanan yang sudah kamu buat, gitu. Jadi sacrifice itu artinya pengorbanan ya guys. Nah, ini agak kasar dikit ya guys. Jadi aku nggak bakal sebutin kata-katanya ya guys ya. Dia bilang, a cut in your wages. Tapi reward yang mereka dapetin malahan, a cut in your wages. Maksudnya pemotongan upah gitu. Jadi, cut itu kan artinya motong ya guys. Wage itu artinya upah. Jadi, pemotongan upah gitu. Nah, di sini dia ngegunain pronunciation yang khas dari British English. Yaitu namanya glottal T. Nah, simpelnya glottal T ini maksudnya huruf T itu seolah-olah kita ngomongnya kayak huruf K gitu, guys. Nah, contohnya di sini seharusnya dia bilang a cut in your wages, tapi dia bilang a cut in your wages gitu. Nah, mungkin teman-teman udah sering dengar nih kata-kata yang mau aku sebutin ini. A bottle of water. Harusnya dari a bottle of water, mereka bilangnya a bottle of water. Jadi huruf T di situ mereka jadiin kayak K gitu guys, atau mungkin koma di atas gitu ya bacaannya. Jadi dari bottle jadi bottle, dari water jadinya water. Nah, kira-kira kata-kata apa aja nih yang bisa dibikin kayak gini? Coba tulis di komentar ya. That is your reward. Itulah penghargaan kalian. Jadi pemotongan upah tadi ya guys ya. Makanya mereka ini pada demo gitu. The blood shed on Flanders fields. The sweat of your brows. Who reaps the rewards? Is it you? No. Is it your wives? No. Well, who then? Do they stand among us? Or do they sit at home, comfortable, with a full belly, while you scrape to find enough to put shoes on your children's feet? And what is the reward they offer you for your sacrifices made? A fucking cut in your wages. That is your reward. Perhaps it's a list of men who give false hope to the poor. The only difference between you and me, Freddie, is that sometimes my horses stand a chance of winning. Nah, tadi si Tommy itu bilang, perhaps it's a list of men. Mungkin itu adalah daftar orang-orang who give false hope to the poor, yang memberikan harapan palsu kepada orang-orang miskin. Nah, hal yang bisa kita pelajari di sini, tadi dia bilangnya perhaps. Perhaps ini bahasa yang lebih formal daripada kita bilang maybe, yang artinya mungkin. Nah, dan teman-teman bisa lihat kata who di situ, biasanya kita ngertiin who itu kan siapa ya. Nah, jadi misalkan kita taruh who ini di kalimat tanya, betul, ini artinya siapa. Misalkan, who are you? Siapa kamu? Nah, tapi kalau di kalimat pernyataan kayak gini, atau kalimat yang bukan pertanyaan, dan biasanya who ini taruhnya di tengah-tengah kalimat ya guys. Nah, ini artinya itu yang khususnya yang untuk orang. Contohnya di sini, a list of men who give. Jadi, daftar orang-orang yang memberikan, gitu guys. Contoh lain misalkan, he is the man who gave me this candy. Dia adalah orang yang memberikanku permen ini, gitu. So, kalau kamu punya contoh lain, coba tulis di komentar ya. Nah, false hope itu artinya harapan palsu ya guys. Dan poor di situ artinya bukan cuma miskin, tapi arti poor itu juga bisa untuk orang-orang miskin. Oke? The only difference between you and me, Freddy, satu-satunya perbedaan antara kamu dan aku, nah teman-teman bisa lihat kata the only. Nah, untuk penyebutannya, kalau setelah the itu huruf vokal, cara kita bicara itu bukan the, tapi the. Contohnya di sini, the only, bukan the only ya guys. Contoh lainnya, the office, bukan the office. Oke? That sometimes my horses stand a chance of winning. Jadi satu-satunya perbedaannya itu adalah sometimes, terkadang, my horses stand a chance of winning. Kudaku memiliki kesempatan untuk menang. Jadi chance itu artinya kesempatan. Nah, maksudnya di sini selain dia bilang kudanya itu punya kesempatan untuk menang, dia juga maksud untuk bilang kalau dia itu lebih beruntung gitu, guys. Perhaps it's a list of men who give false hope to the poor. The only difference between you and me, Freddie, is that sometimes my horses stand a chance of winning. Tell Charlie to dump them tonight. No. He won't move contraband under a full moon. 3 days until it wanes. Then you'll do the right thing. Nah, jadi ini ceritanya mereka punya barang selundupan gitu ya, guys. Terus tantenya bilang, tell Charlie to dump them tonight. Bilang ke Charlie, to dump them tonight. To dump, untuk membuang,
Jadi dump itu artinya membuang ya guys. Atau kita juga bisa artiin tempat sampah. To dump them tonight berarti artinya untuk membuang mereka, maksudnya barang selundupan tadi ya. Tonight, malam ini. Terus si Tommy ini nolak, dia bilang, no. He won't move contraband under full moon. He won't, dia tidak akan. Won't itu singkatan dari will not ya guys. Move the contraband, memindahkan. Contraband itu artinya barang selundupan. Under a full moon, di bawah bulan penuh. Maksudnya di sini dalam kondisi bulan purnama ya guys. Jadi full moon itu artinya bulan purnama. Jadi intinya si Charlie tadi itu nggak akan mau mindahin barang selundupan ini pada saat bulan purnama gitu. 3 days until it wanes. 3 hari sampai itu, maksudnya bulan purnama tadi. Wanes ini artinya berkurang atau menyusut ya guys. Jadi 3 hari setelah bulan purnama gitu maksudnya. Then you'll do the right things. Setelah itu kamu akan melakukan hal yang benar. Maksud si tantenya ini bilang hal yang benar itu, yaitu ngebuang barang selundupan tadi ya guys. Karena dia mintanya gitu ya. Makanya dia bilang, then you'll do the right thing. Setelah itu kamu akan melakukan hal yang benar. Maksudnya ngebuang tadi ya. Jadi kadang bahasa Inggris itu kayak gitu guys. Cara pengertian itu kadang beda-beda di setiap konteks. Tapi jenis pengertian yang kayak gini tuh nggak terlalu banyak kok. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Yang penting konsisten terus belajarnya dan semangat belajar ya guys. Tell Charlie to dump them tonight. No. He won't move contraband under a full moon. 3 days until it wanes. Then you'll do the right thing. However, my opinion has not changed. The bookmaker gangs have other business, and the communists are too weak to have planned this. I believe the guns were taken by the IRA. Nah, tadi dia bilang, however. However, ini artinya, bagaimanapun juga, my opinion has not changed. Pendapatku belum berubah. Jadi has not ini artinya belum ya guys. Sama dengan have not. Cuma bedanya kalau has ini untuk subjeknya yang satu orang. Kalau have itu kita pakai subjeknya untuk satu orang. Atau orangnya ada banyak ya guys. Contohnya, I haven't finished. Aku belum selesai. Atau orangnya banyak, they haven't finished. Mereka belum selesai, gitu guys. Dan untuk penyebutan change yang ada D di sini, kita ngomongnya bukan cenget ya guys. Tapi kita ngomongnya changed. Jadi kayak ada bunyi T gitu di akhir. Jadinya bukan cenget, tapi changed. Oke? Okay? The bookmaker gangs, geng bandar judi itu, jadi bookmaker itu artinya bandar taruhan atau bandar judi ya guys. Have other business, mempunyai bisnis lain. And the communists dan para komunis are too weak, terlalu lemah. Jadi too itu artinya terlalu ya guys. To have planned this, untuk merencanakan ini gitu. I believe the guns were taken by the IRA. Aku percaya, atau kita juga bisa artiin menurutku. Nah, jadi untuk bilang menurutku itu nggak selalu I think ya guys. Kita juga bisa bilang I believe. Atau kita juga bisa bilang in my opinion, menurut pendapatku gitu guys. Jadi nggak selalu I think terus ya. The guns were taken. Nah, ini namanya passive voice ya guys kalau dalam bahasa Inggris. Simpelnya dalam bahasa Indonesia kalimat pasif. Untuk pelajaran passive voice mungkin teman-teman bisa cari referensinya di tempat lain ya guys. Oke, kita lanjut. Jadi dia bilang dia percaya kalau pistol atau barang selundupan tadi taken by the IRA, diambil oleh IRA. IRA ini untuk singkatan dari tentara Irish ya guys. Sama kayak di Indonesia mungkin itu TNI gitu. However, my opinion has not changed. The bookmaker gangs have other business, and the communists are too weak to have planned this. I believe the guns were taken by the IRA. Oke guys, itu aja untuk video kali ini. Aku harap teman-teman pada suka dan belajar banyak hal baru di sini. So, kalau kamu suka video-video yang kayak gini, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di next video. Dadah!